Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan juga rekan-rekan saya. Malam hari ini kita akan bertemu dengan beberapa narasumber ya. Dan saya juga sebenarnya sedikit agak bingung sebenarnya. Malam hari ini saya diundang untuk datang ke sini dan juga untuk kira-kira berbagi perspektif dari sudut pandang seorang pria yang ada di dunia pertambangan. Tapi menariknya apa? Karena saya juga sebenarnya punya related cerita yang ingin saya bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan sedikit memberikan kata sambutan dulu, mempersilahkan Kak Ines selaku dari platform organisasi untuk memberikan sepatah dua patah kata. Jadi sebelum itu nanti kita akan mendengarkan dulu Kak Ines. Sepertinya Kak Ines sudah siap nih. Silakan Kak Ines. Terima kasih. Terima kasih Mas Dito. Selamat malam teman-teman semua, baik mentor, menti, dan para peserta. Senang sekali kita malam ini bisa berjumpa. Saya di sini sebagai perwakilan dari Ikatan Alumni Tambang ITB. Kebetulan kami punya platform MDC. MDC itu singkatan dari Miners Development Program, jadi internal program kami untuk development member, tapi juga kita banyak event yang sharing knowledge dengan publik juga. Dan kebetulan ini aktif di WIME, Women in Mining and Energy. Dan kebetulan saya juga salah satu mentor, ada menti saya di sini, Novi. Jadi malam ini ceritanya kita mau ini aja ya, sharing cerita-cerita di antara kita semua, dipandu sama Mas Dito. Jadi biar nggak lama-lama, selamat mendengarkan, berbagi cerita, dan juga mungkin nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Mas Dito. Terima kasih Mas Dito. Ya, terima kasih Kak Ines. Dan tadi sudah kita mendengarkan ya sedikit kata sambutan dari Kak Ines. Dan tadi Kak Ines sempat bilang dari ini adalah salah satu forum yang cerita-cerita begitu. Makanya saya excited ketika 2 minggu yang lalu kira-kira Kak Maya dan juga tim dari WIME itu kita berencana untuk membuat suatu kolaborasi begitu. Tapi kira-kira apa yang bermanfaat buat teman-teman dan kira-kira apa yang bisa diambil manfaatnya. Tapi berhubung malam minggu kayaknya nggak ini begitu ya. Kayaknya kalau malam minggu tuh bahasanya harusnya yang ringan-ringan, yang renyah begitu. Jadi saya sempat dikasih briefing kemarin sama Kak Maya untuk coba tahu nanti besok bahasanya yang sedikit ringan begitu. Walaupun kita tahu bahwa isu tentang perempuan ini sudah terjadi sejak lama
dan sejak sudah ada, dan kita ingin kaitkan dengan narasumber kita yang millennials starting career during pandemic, begitu. Apakah tantangan-tantangan juga peluang-peluangnya berubah dari zaman dulu, dan juga apakah tantangan-tantangan itu semakin besar atau berubahnya ke arah mana nih? Kita pengen lihat nanti teman-teman di sini, kita ada sekitar, kemarin ada sekitar yang mendaftar itu sekitar ada 80 orang, tapi yang sudah ada di sini 31 orang untuk siap mendengarkan. Namun saya harus memberikan sesuatu dulu sama teman-teman, yaitu adalah golden rule. Nah, ini adalah golden rule. Jadi apapun cerita kita malam hari ini, saya berharap untuk tidak diasosiasikan dengan institusi, organisasi manapun, dan merupakan tanggung jawab pribadi dari teman-teman atau individu, begitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bercerita, nanti kemudian akan mendapat tanggapan dari yang lain, begitu. Kita harapannya tidak diasosiasikan dengan organisasi manapun atau individu, atau institusi manapun, sehingga benar-benar ini menjadi pure atau murni begitu, adalah observasi, cerita, insight, dan juga perspektif dari teman-teman masing-masing. Begitu. Jadi nanti golden rule-nya itu ya, supaya kita enak begitu kalau ceritanya. Tapi saya yakin narasumber kita malam hari ini punya cerita yang banyak, dan nanti saya akan mencoba menggali, atau jangan-jangan selama saya berkarir 10 tahun di industri pertambangan, begitu, saya pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang menyesatkan. Saya pikir itu sesuatu yang baik begitu ya. Oh, karena dia cewek. Oh, karena dia cewek kan nggak boleh begini. Karena dia cewek jangan begitu dong. Kita harus begini gitu. Tapi ternyata itu sesuatu yang menyesatkan. Mungkin begitu ya. Mungkin itu akan jadi menyesatkan. Oke. Sebelumnya saya penasaran untuk tim juga sudah mengumpulkan beberapa cerita malam hari ini. Salah satunya kita akan putar video yang berikut ini untuk memulai kebersamaan kita malam minggu. Silakan Mas Nuge. Oke, sebentar lagi Mas Nugi akan memutar video, gitu, yang ada berkaitan dengan isu. Sebenarnya isu ini, film yang akan kita putar, ini sebenarnya trailer film yang akan kita putar, kira-kira itu filmnya tahun 2006 yang lalu, tapi apakah masih related sampai sekarang atau enggak? Nanti aku akan bertanya sama narasumber. Sebentar, narasumbernya ada 6, tapi kita akan bagi menjadi 2 sesi, begitu ya. Karena di sesi pertama kita akan ngomongin tentang challenges, tentang challenges. Yang kedua tentang opportunity. Oke. Mas Nugi, apakah sudah siap untuk videonya? Bisa kita putar sebentar? Miranda Priestley's the editor-in-chief of Runway. So you don't read Runway? No, not to mention a legend. And before today, you'd never heard of me? No. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want. You have no style or sense of fashion. No. That wasn't a question. You got a job at a fashion magazine? What was it, a phone interview? Who is that? Are we doing a before and after piece I don't know about? In the world of high fashion. There you are, Emily. Actually, it's Andy. My name is Andy. A million girls would kill for this job. Is there some reason that my coffee isn't here? Did she go to Rwanda for the beans or something? Where so much is at stake. I need 10 or 15 skirts. Goodbye! Goodbye! Hello? Where are my eggs? Lingerie. She is vicious. Andy Sachs is about to discover She hates me, Nigel. There's a way that you can help me. Little Crisco and some fishing line and we're in business. it's not just about what you wear. What do you think? Andy, you look so chic. You look so thin. Do I? Just one stomach flew away from my goal weight. It's about who you are. Nate. got it. Let me talk to her. No, the phone. I'm leaving right now. Do you know why I hired you? I see a great deal of myself in you. The person whose calls you always take, that's the relationship you're in. Let me know when your whole life goes up in smoke. That means it's time for a promotion. People think that success just happens to you. It doesn't. You want this life? The decision's yours. The Devil Wears Prada.
Oke. Jadi itu tadi adalah salah satu cuplikan film atau trailer. Mungkin teman-teman juga udah pernah nonton kali ya. Judulnya adalah The Devil's Wears Prada begitu. Jadi diceritakan di film itu bahwa seorang Andy yang Anne Hathaway itu dia seorang yang struggle untuk mencari pekerjaan. Dia adalah seorang jurnalis tapi tidak pernah terjun di dunia fashion. Tapi harus karena dia berhadapan dengan challenges yang ada di tantangan di hidup dia, sehingga dia harus mau tidak mau mensubmit aplikasi atau lamarannya ke sebuah perusahaan fashion magazine yang diketuai oleh Miranda. Miranda ini digambarkan begitu sebagai sosok yang sangat tegas, decisive, determined, powerful. Lalu seorang Andy ini tidak tahu siapa itu Miranda, padahal beliau itu sangat terkenal di dunia fashion. Dan ternyata isu ini juga mengangkat sebagian kita atau sebagian dari perempuan ini untuk ada yang namanya maskulinitas dengan ada yang namanya feminim begitu. Dan diceritakan di situ dengan sangat baik bahwa seorang untuk menjadi powerful, untuk menjadi determined, untuk menjadi punya kepemimpinan yang bagus dan dihormati untuk orang, seorang Miranda atau bosnya itu harus menjadi sosok yang lebih maskulin. Namun di masyarakat sekarang cewek-cewek lebih disukai kalau yang feminim. Begitu kira-kira. Hal ini menjadi related ketika saya pernah bekerja di industri pertambangan begitu ya. Beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswa yang perempuan, dia sangat pintar, cerdas sekali. IPK-nya bagus, cerdas sekali anaknya. Suatu hari dia datang ke perusahaan itu dan kebetulan saya juga yang membimbing begitu, tapi kan dengan pengawas lapangan. Lalu di lapangan besoknya dia cerita kepada saya bahwa Bang, kemarin saya ditegur tidak boleh memakai lipstik oleh bapak ini begitu. Lalu saya pada waktu itu saya ketawa, serius. Saya benar-benar itu waktu itu ketawa, loh kenapa gitu kan? Katanya lipstikmu itu mengganggu operator. Nanti mereka tidak konsen. Begitu. Saya pikir ini adalah satu hal yang make sense. Tapi bukankah wanita itu mempunyai tantangan berbeda? Mereka ingin terlihat, ingin cantik, terus kemudian ingin juga dihargai, ingin juga terlihat bagus, walaupun pekerjaannya menuntut hal-hal yang berkaitan dengan panas-panas gitu ya, debu, seorang engineer. Ya, tapi di luar mereka juga ingin terlihat terlihat begitu. Nah, dualisme seperti ini yang menjadikan isu-isu antara kepemimpinan yang dilihat sebagai sosok harus maskulin, tetapi juga harus terlihat feminin. Nah, ini akan sangat menarik. Coba kita lihat di di slide nomor 2, Kakak Nuge. Di slide nomor 2. Oke, sembari itu saya akan undang dulu teman saya yang akan menjadi narasumber di sesi pertama ini. Di sesi pertama ini ada 3 orang narasumber, 3 perempuan yang saya bilang milenial tangguh ya. Karena di tengah pandemik ini juga masih bertahan. Kadang memang yang harus ini kan bertahannya ya. Wah, ini luar biasa sekali bisa bertahan sampai sekarang dan masih bekerja di industri yang notabene adalah male dominated begitu. Nah, ini bukan kata saya, ini saya hanya melihat dan merelatedkan dengan apa yang saya lihat. Ketika seorang wanita perlu berperilaku maskulin agar terlihat kompeten, tetapi wanita diharapkan menjadi feminim. Jadi wanita itu mendapati diri mereka di kekhawatiran antara terlihat terlalu feminim untuk menjadi kompeten dan terlalu maskulin untuk disukai. Begitu kira-kira. Oke, saya perkenalkan dulu, halo Bella. Malam hari ini. Kamu sehat, Bella? Apa kabar? Halo. Baik, Mas. Halo semuanya. Perkenalkan, ini Bella, teman saya. Dan Bella sekarang domisili di mana? Kalau domisili sebenarnya di Jakarta, tapi sekarang bekerja di site di daerah Kutai Kartanegara di Tabang. Oke. Bella seorang mining engineer ya? Betul ya? Ya, sudah berapa lama, Bella? Aku udah kerja hampir 1,5 tahun sih.
Oke, kita panggil teman kamu satu lagi yang mungkin akan sedikit berbeda pengalamannya. Ada Devi. Halo Devi, Halo, Kak Dito. apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang posisi di mana Devi? Aku sekarang WFH sih di Jakarta, setelah sebelumnya setahunan di Riau. Oke, tapi pekerjaannya Devi ini sebagai seorang chemical engineer, benar ya? Aku ya mechanical engineer. Mechanical, Mechanical. luar biasa. Oke, baiklah. Kalau gitu nanti kita akan bicara lagi dengan Devi dan juga Bella. Saya nggak ngerti kenapa ini agak sedikit storing. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya dengan audio dan kita masih tetap terdengar. Tapi saya merasa ada sedikit storing di sini. Satu lagi yang akan kita panggilkan untuk narasumber kita di sesi pertama adalah siapa ya? Ayo siapa? Oke, mana nih orangnya? Silakan muncul dan perkenalkan dirinya. Oke, ini dia. Hai Novita. Halo Mas Dito. Apa kabar Novita? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kamu di mana sekarang posisinya? Posisi sekarang lagi di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan? Ya. Oke, berarti tapi memang pekerjaan sehari-hari ke lapangan, Novita? Iya, pasti ada ke lapangannya. Oke, mining engineer? Iya. Oke, nah oke. Saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sudah bekerja berapa lama, Novita, di pertambangan? Sudah 2 tahun, Mas Dito. Oke. 2 tahun. Oke, 2 tahun ya. Kalau Devi masuk tahun keberapa ya, Devi? Aku kalau di yang sekarang masuk tahun kedua. Ini emang agak gemuk ya aku doang ya. Iya, sama aku juga iya. Sorry, oke. Oke. Aku masuk 2 tahun sih. Nah, oke, 2 tahun ya. Masuk ke 2 tahun. Oke, saya akan coba sedikit. Sama. Oke, mudah-mudahan ini nggak menggema lagi. Oke, jadi teman-teman ini adalah sosok milenial yang juga sudah bekerja selama kurang lebih 1-2 tahun begitu di industri yang menuntut memang male dominated. Dan saya juga tertarik untuk mengetahui apakah kalian setuju dengan ini atau tidak. Wanita perlu berperilaku maskulin agar terlihat kompeten. Apakah yes atau no? Bella. Awalnya dulu mikir iya, tapi semakin kesini semakin saya nggak setuju sih sama hal itu sih. Oke. Devi gimana? Wanita perlu berperilaku maskulin agar terlihat kompeten. The cold truth sometimes yes. Ini benar, masih terjadi juga di lingkungan aku. Cuman ada aja sih kayak teman-teman juga di lingkungan sekitar ini yang sebenarnya tetap menjadi yang wanita yang feminim, tapi juga tetap dipercaya jadi kayak leader di lingkungan tersebut gitu ketika di lapangan. Jadi ini sometimes applicable di kehidupan nyata, tapi karena sekarang udah mulai banyak kali ya, udah lumayan membaik partisipasi wanita di daerah field, di site. Jadi ada juga sih beberapa yang wanita yang udah mulai stay being feminine but still being likable gitu di lingkungan tersebut. Nice. Oke, berarti yes dan no ya. Ada yes, ada no-nya. Masih. Oke. Novita gimana Novita? Setuju sih itu. Kalau menurutku sih tergantung penempatannya di mana ya. Kalau kayak di lapangan mungkin kita harus maskulin nih, tapi kalau kayak di kantor ya bisa kita feminim kayak gitu sih. Tergantung penempatannya kita mesti di mana. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang lingkup pekerjaan organisasinya, tapi bagaimana tanggapan menurut teman-teman, bagaimana yang teman-teman observasi mengenai tanggapan bahwa wanita diharapkan menjadi feminim? Apakah iya atau tidak? Saya kembali ke Bella lagi nih. Masyarakat mengharapkan bahwa wanita diharapkan menjadi feminim. Sebenarnya karena dari awal saat kita kuliah di bidang teknik aja, itu sebenarnya udah jadi pertanyaan gitu. Dari keluarga, dari lingkungan sosial, kenapa perempuan ngambil teknik?
Kenapa nggak kedokteran? Kenapa nggak psikologi? Kenapa nggak ekonomi? Dari awal situ saja sebenarnya sudah dipertanyakan. Saat kita memilih pekerjaannya, apalagi di site gitu ya, pertanyakan lagi gitu. Kenapa harus di site? Kenapa nggak di Jakarta? Jadi memang kita kadang dituntut untuk menjadi sisi yang feminim karena kita perempuan gitu. Dari pendidikan, pekerjaan kita dituntut kenapa nggak ini saja gitu. Jadi sudah dikotakan gitu. Dari awal saja itu sudah dikotakan gitu. Sehingga saat kita punya keinginan yang berbeda dari standar sosialnya itu, ya akan menjadi banyak pertanyaan gitu. Tapi sebenarnya balik lagi sih kitanya. Kita mau ngikutin, apakah kita nyaman sama standar sosial seperti itu, atau kita ngikutin apa yang buat kita tuh nyaman. Oke. Jadi ini ya, tergantung dari apa sebenarnya yang kita pengenin. Apa yang kita mau. Tapi ternyata secara sistematis menurut Bella, tadi kita sudah dibentuk dari segi sebelum pendidikan, bahkan dari rumah, mungkin kita sudah dikotak-kotakan begitu. Wanita harus begini, wanita harus begitu. Begitu ya? Setuju ya? Iya. Oke. Dari awal. Oke. Aku melihat peluang di Devi, tapi itu nanti akan kita lihat karena Devi tadi sempat menyebutkan bahwa itu agak sedikit berubah karena adanya sekarang sudah banyak role model yang menjadi posisi leader. Nah, tapi sebelum itu kita akan kembali ke Novita. Bagaimana menurut Novita, apakah memang wanita di lingkungan sosial, terutama yang mungkin di Novita yang alami selama ini atau pernah dengar, diharapkan menjadi feminim? Iya, pasti itu. Terkhusus lingkungan kita terdekat, pasti mengharapkan kita harus menjadi feminim gitu. Tetapi semua itu udah pilihan kita ya, kita bisa menempatkan balik lagi menurutku. Ketika kita kerja, ya kita harus tetap maskulin. Ada sisi feminimnya juga. Gitu. Kita kerja tapi tanpa mengurangi rasa feminimnya kita gitu. Sebenarnya rasa feminim kita tuh tetap ada gitu loh. Kayak wanita tuh kan identik dengan manja gitu. Walaupun sekuatnya cewek ditambang, pasti ada sisi manjanya gitu. Tapi kita bisa mengambil sisi manja itu gitu. Iya. Oke. Ini menarik ya. Saya suka sekali ketika orang-orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda atau perspektif dan juga insight masing-masing. Dan saya yakin ketika teman-teman di sini juga menunjukkan siapa diri kita masing-masing atau to be honest with yourself gitu. Atau kita yang jujur gitu ya sama diri kita sendiri. Kita memberikan kesempatan orang lain untuk belajar di antara perbedaan. Begitu. Itu adalah poinnya untuk berbeda-beda tapi tetap satu juga, diversity in unity. Unity in diversity. Oke. Just like that. So ini sedikit agak menarik dan menggelitik kenapa saya sedikit tadi itu agak sedikit kok ketawa-tawa Kak Dito ya. Karena saya sebenarnya juga mengingat ketika saya duduk gitu ya, membawa mobil di antara cewek, terus kemudian saya tidak menawari mereka untuk kamu mau bawa mobil nggak? Atau kamu kan cewek gitu, nggak usah bawa mobil lah. Gitu. Dan itu secara langsung. Keceplosan. Maksud saya adalah ketika, kamu kan cewek, jadi lebih baik duduk aja. Gitu. Jadi kayak, udah aku aja yang nyetir gitu ya. Biasanya kan cowok begitulah ya. Mungkin teman-teman yang mengalami nggak? Kalau pernah mengalami hal-hal kejadian begitu ya, kebaikan-kebaikan yang menyesatkan, tolong saya dikasih komen di situ, nanti akan kita undang untuk masuk ke dalam pembicaraan kita bareng sama 3 orang ini, dan ada sekitar 35 orang yang mendengarkan, yang siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Jadi begitu. Lalu apa yang terjadi? Padahal saya tidak menanyakan begitu kepada mereka bahwa atau kamu sebenarnya pengen belajar nyetir atau enggak, atau pengen bisa atau enggak. That's the point gitu. Kenapa kok bilang adalah kebaikan yang menyesatkan? Kita selama ini begitu. Saya beruntung lahir di sebuah keluarga yang dari kecil tidak dibedakan untuk pekerjaan. Jadi ketika saya kecil saya mengepel gitu, mbak saya itu nyapu. Lalu saya yang menimba air, mbak saya mandi. Itu karena dia adalah cewek yang kecil sekali. Saya takut kalau dia jatuh untuk menimba air atau segala macam gitu. For your information, itu ternyata saya tidak dikotak-kotakan gitu. Jadi semua bisa melakukan pekerjaan apapun. Gitu. Saya sangat beruntung lahir di keluarga yang seperti itu, tidak mengkotak-kotakan pekerjaan.
Tapi tapi mau atau enggak gitu, mau atau enggak. Tapi ya namanya pekerjaan rumah kita harus mengerjakan semua secara bersama-sama. Berkaitan dengan pekerjaan rumah ini, kita akan coba masuk selama di pandemi ini ya. Selama di pandemi ini, cewek-cewek itu sekarang lebih banyak pekerjaan rumah. Begitu. 3 orang ini, apakah ada yang tinggal bersama keluarga saat ini? Enggak. Enggak, betul. Iya. Oh, Devi ya, tinggal bersama keluarga. Nice. Devi, kamu juga mengalami tentunya work from home. Apakah pekerjaan rumah itu juga menjadi sesuatu tantangan buat kamu? Ya, pekerjaan normal biasa lah ya, kayak bersih-bersih gitu ya maksudnya. Jauh ini sih karena memang keluarga juga masih banyak yang di rumah gitu. Ada yang juga rame yang work from home ya. Terus ada yang bantuin juga, jadi kayak karena aku juga bukan ini ya berkeluarga sendiri kali ya, maksudnya aku belum menikah gitu misalnya sama pasangan yang juga kerja di aku gitu, jadi tanggung jawabnya mungkin nggak seberat ibu-ibu gitu. Kalau untuk aku sih masih menjalani ya tanggung jawab bersih-bersih dan sebagai pekerjaan rumah ya sebagai anak aja, jadi kayak nggak terlalu seberat ibu-ibu lah gitu. Oke, jadi tetap menjalani, tapi ada berbeda nggak, Dev? Ketika pekerjaan itu dibawa ke rumah, ini kan work from home kan berbeda ya, dibawa ke rumah, itu mengganggu nggak sih, Dev? Ada nggak coba? Berarti sebelum pandemi sama setelah pandemi ini ya gimana ya sistemnya? Beda banget sih, kayak dulu sebenarnya apa jelek ya speaker, masih echo ya dari iya masih echo. Oke, aku bentar cobain. Mungkin harus ada speaker yang dimatikan. Masih kedengaran nggak? Oke, good. Kedengaran ya? Oke. Jadi kalau sebelum pandemi itu jam kerja lebih jelas banget sih. Kayak aku kan baru beberapa bulan ya waktu itu yang pas pandemi join switch dari field operations terus nyoba ke office work gitu. Lagi exposure sana. Terus abis itu waktu awal-awal sebelum pandemi join itu masih jelas kayak jam 7 masuk, terus istirahat jam 11 sekian, terus jam 1 udah mulai balik lagi kantor, jam 4 udah close semua gitu kan. Jadi bener-bener kalau misalnya ada klien request apa, kan aku di kantor klien nih jatuhnya. Terus kalau ada request ya paling mereka langsung tetap push semuanya di jam-jam sebelum jam pulang kantor atau jam sebelum jam istirahat gitu. Jadi bener-bener disiplin sebelum pandemi. Nah setelah pandemi ini lebih sulit antara communication, kemudian juga akses gitu kan. Ada yang akses yang mengharuskan ke lapangan juga jadinya sometimes juga nggak bisa dijalani gitu karena memang ada prioritas tersendiri ya ketika mengirim seseorang ke lapangan gitu kan. Nah, itu jadi satu challenge juga, dan ketika pandemi itu working from home-nya itu sangat-sangat memberikan efek yang ini ya membuat jadi work life balance-nya jadi nggak teratur gitu karena ketika banyak orang yang membawa kerjaannya ke rumah dan jadi kita banyak nggak tahu ya partner kerja kita tuh sekarang lagi ngapain, entah mungkin ada yang lagi tiba-tiba ke rumah sakit gitu karena pandemi COVID-19 ini, atau misalnya ada pekerjaan rumah yang karena mereka lagi di rumah terus kayak ayo bantuin apa gitu misalnya ya, karena mumpung ada di rumah nih jadi mereka mengerjakan hal-hal di luar pekerjaan inti gitu. Nah itu terkadang bisa-bisa pekerjaan yang dilakukan yang jadi main job itu, main responsibility-nya jadi ditunda-tunda, akhirnya jadi sampai close of business hours tuh masih ada pekerjaan yang belum selesai gitu, dan belum lagi kalau pekerjaan itu ini ya ngefek ke karyawan lain gitu ya, jadi kayak tunggu, jadi ya itu sih tantangan. Jadi karena ketika kita ada di rumah, belum lagi kalau misalnya yang berkeluarga gitu ya, ada anaknya gitu kan, mau nggak mau juga jadi sambil ngurus anak. Nah itu sih yang membuat jam kerjanya jadi lebih jadi lebih jam karet kali ya. Jadi kalau misalnya Oke, thanks. Terima kasih Devi. Devi, tadi aku catat ya ada beberapa. Saya sempat mendengar ada kata prioritas tadi yang dikirim ke lapangan. Itu sebenarnya sempat mengulik saya pertanyaan lebih dalam ya. Tapi nanti kita akan simpen dulu. Sebelum ini kita ke Bella. Halo Bella. Bella, menurut kamu gimana yang sekarang bekerja di work from home juga atau enggak, Bella? Aku kebetulan enggak. Aku tetap bolak-balik site duty gitu.
Nah, Jadi itu gimana? cuman sempat lockdown aja sih pas di site. Boleh ceritakan Cutinya Bella apa normal. tantangan-tantangannya? Kalau tantangannya pas lagi pandemi gini, menurutku aku lebih lihat dari sisi karena pandemi ada beberapa bisnis tuh yang melakukan efisiensi ya ke karyawannya. Nah, aku kemarin pas awal-awal pandemi itu, lockdown awal-awal tuh aku sebenarnya statusnya masih belum permanen kan, masih probation gitu. Sebenarnya itu ada kekhawatiran saat Khawatir itu, ya. khawatir banget karena aku masih probation, aku masih junior. Kalau misalnya efisiensi segala macam, pasti nanti kalau dilihat dari skill, pengalaman aku bukan yang masuk kriteria itu, aku takut saat itu di-cut gitu. Itu sih pas kemarin aku ngelihatnya pas awal-awal. Dan kalau karena aku nggak WFH ya, tapi aku ada hubungan sama HO Jakarta yang mereka tuh WFH gitu. Aku ngeliat sih bener yang kali kata Devi, mungkin jadi jam kerjanya nggak teratur segala macam, itu ada juga dampak ke aku karena mereka ada kerjaan kan sama aku. Jadi kadang mereka tuh jam 9 malam, jam 8 malam bisa ngasih kerjaan ke aku gitu, kayak bisa cek email segala macam. Padahal aku di sini dengan jam kerja yang normal gitu. Oke. Kalau berkaitan sama transportasi perizinan keluar masuk site begitu, terkendala? Itu terkendala pas awal, kayak sekarang kita tuh nggak bisa keluar sembarangan gitu kan. Dulu bisa keluar sembarangan maksudnya? Maksudnya kalau dulu tuh kita bisa yang kayak dekat sini kan kayak ada rumah pedesaan gitu ya. Jadi kita bisa tanggalnya kita refreshing gitu loh. Kan kalau di dalam camp terus bolak-balik pit aja kan pasti kita stres gitu ya. Apalagi dengan ada sistem lockdown kemarin kan, yang tadinya kita cuma 6 minggu, kita bisa sampai di sini tuh 10 minggu, 12 minggu. Kayak bener-bener kan stres sendiri sebenarnya juga, walaupun kita di sini gitu. Tapi Bella, diinformasikan nggak sih secara bagus gitu, bahwa memang ini kan sampai kita mau refreshing keluar daerah begitu ya, daerahnya pedesaan, apakah daerah itu juga termasuk zona merah? Terus adakah informasi-informasi yang dari perusahaan secara bagus disampaikan, atau memang itu hanya ketakutan saja, atau ada regulasinya memang diatur? Ada regulasinya, jadi tempatku kayak ada gugus tugas COVID-nya, jadi mereka yang buat semua protokol COVID, termasuk kita nggak boleh ke daerah sini karena mereka termasuk zona-zonanya gitu kan, karena nggak bisa dikontrol. Kalau yang masyarakat lokal kan kita nggak bisa kontrol ya, kalau kayak karyawan ini kita bisa setiap datang pergi kan kita di swab segala macam gitu. Nah itu sih palingan. Oke, seru ya. Saya pengen dengar Novita nih. Kalau dari Novita gimana? Apa tantangan yang berbeda nih? Atau tantangannya sama? Atau memang di lokasinya Novita saat ini, di tempatnya bekerja Novita saat ini, memang juga menerapkan hal yang sama? Atau bahkan kalau di tempat saya gitu ya, saya jujur saja di tempat saya itu masih biasa semuanya di daerah. Kebetulan saya berada di daerah dan semuanya masih biasa, masih ya begitu, santai-santai. Saya nggak ngerti apa yang terjadi, atau mungkin komunikasi dari pemerintahnya atau apa. Tapi semuanya masih santai, semua masih ya begitulah. Oke, kalau di Novita gimana? Kalau dari aku sih, karena aku kerja di kontraktor ya Mas, kebetulan kita ada owner. Semenjak kemarin pas lockdown dari bulan Maret sampai yang lagi parah-parahnya sampai Agustus ya, itu biasanya kita daily meeting setiap hari. Benar-benar setiap hari kita bisa discuss masalah lapangan, langsung di lapangannya, ibaratnya tuh kopi darat langsung sama owner. Tapi semenjak pandemi itu kita jadi sulit untuk komunikasi sama owner ya, palingan kita bisa daily meeting pun jadinya seminggu cuma 3 kali. Dan jadinya bukan daily meeting ya? Iya, udah bukan daily meeting lagi, jadi seminggu cuma 3 kali, terus sempat juga kita nggak ada, kita meeting, biasanya kan kita ada meeting mingguan, meeting bulanan, itu kemarin
karena pandemi paling cuman kirim-kirim data aja kayak gitu sih. Lebih kalau regulasinya mungkin sama kayak tempat Bella ya, kayak yang masuk site harus swab segala macam itu sama. Cuman karena kita kontraktor, kita jadi agak sulit di situ aja. Tapi sekarang ini sudah mulai bisa seperti dulu lah ya. Walaupun kasusnya juga masih tetap meningkat kan. Tapi ada ini nggak, apa namanya, perpanjangan cuti begitu? Nggak boleh cuti? Kita sempat nggak boleh cuti Mas dari bulan Maret sampai bulan Juli. Kita lockdown. Oke. Jadi sempat lebaran di site semua benar-benar dari ya untungnya dari yang paling bawah sampai top manajemen ya benar-benar lockdown gitu. Jadi ngerasain hal yang sama gitu. Dan regulasinya mungkin sekarang ada perbedaan ketika cuti. Karena ketika cuti kita nggak bisa cuti. Kalau dulu kan cuti bisa nih sendiri cuti. Kalau sekarang nggak harus di grup-grupkan cutinya. Jadi misalnya, iya aku, Mas Dito, Bella harus satu grup. Jadi kita harus bareng nih cutinya. Jadi pulangnya bareng juga, swabnya bareng juga, kayak gitu. Dan harus ada karantina juga kan. Yang paling susah mungkin ketika ada rekan kerja kita yang positif nantinya. Itu kita kan ngalamin kesulitan juga kan. Iya, Kita harus benar. backup kerjaan dia juga. Terus untuk yang positif itu kan kita nggak bisa tahu ya berapa lama orang sembuh. Nah, selama itu juga kita terkendala, kita jadi nggak bisa cuti sesuai on schedule nih. Nah, kayak gitu kendalanya paling. Oke, sebenarnya aku juga pengen mengundang ini teman-teman di sini, rekan-rekan untuk bisa bergabung bersama kita ya. Kalau ini kan dari sisi teman-teman yang baru berkarir begitu. Apakah juga dialami begitu atau tidak? Ya, terutama yang dari work from home bisa kali ini ya ngasih tahu nih kira-kira kayaknya ini benar, setuju, atau mungkin ini sebelum saya menuju pertanyaan terakhir dan pertanyaan pamungkas. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, saya rasa belum ada ya, tapi kayaknya mereka masih tetap bersama kita. Jadi terima kasih teman-teman di sini. Saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada, ini seharusnya pertanyaannya diberikan pada saat survei, tapi kita mengalami kendala juga. Tadi ada beberapa yang sudah kita catat seperti tantangannya, seperti komunikasi koordinasi jelas tentu, keluar masuk perizinan itu tentu begitu ya. Tapi saya pengen tahu nih, kalau dari pengalaman Bella atau pengalaman Novita dan juga pengalaman dari Devi, seberapa sulit sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan ketika pandemi? Sama saja, lebih sulit atau lebih mudah? Kalau menurutku ya, kalau aku lihat dari teman-temanku, maksudnya emang lebih sulit sih. Lebih sulit ya? Lebih sulit gitu. Apalagi aku mikirnya gini, saat kondisi normal aja perempuan itu sulit gitu. Maksudnya di dunia tambang gitu ya. Karena kebanyakan kayak misalnya main plan dibutuhinnya laki-laki gitu. Sudah ditulis di persyaratan laki-laki gitu kan. Terus aku mikir kalau di pas pandemi kayak gini mungkin juga malah lebih sulit lagi gitu. Mungkin kan ada perusahaan-perusahaan yang punya program-program mereka CSR mereka untuk tentang gender equality segala macam, itu kan juga mungkin ada juga yang itu sama mereka akhirnya dikurangi gitu kan, sehingga ya udah gitu nggak ada program itu lagi misalnya. Itu dampak sih. Kalau dari Novita sama dengan Bella atau punya pendapat lain? Sama sih Mas, ditambah kemarin sempat harga batu bara belum stabil ya, sempat turun dan banyak perusahaan yang tutup, itu semakin sulit. Oke, Devi gimana Devi? Kurang lebih nih ya udah jawab Bella sama Novita. Jadi mungkin kalau sekarang ya karena pandemi juga situasi ekonomi juga masih belum baik gitu ya. Jadi beberapa perusahaan kan juga pasti ya kita tahu lah ada beberapa banyak cut off gitu. Jadi boro-boro mempertahankan yang udah ada gitu. Mau ngerekrut lagi berarti kan lebih ini lagi ya. Lebih sulit bagi perusahaan untuk melakukan hal itu, dan apalagi ketika rekrutmen itu iya benar kata Bella tadi sama Novita, jadi emang perempuan juga udah
ya dari awal udah saringnya udah lumayan ketat. Mana lagi kalau misalnya kayak engineering ya pasti stigma sekarang masih ada lah kayak cowok aja yang kalau misalnya buat diprioritaskan untuk khusus sekarang, mungkin karena memang kebutuhan buat di field yang physically-nya emang harus bekerja lebih berat dan semacamnya gitu, atau mungkin jam kerjanya juga lebih berat itu dibandingkan biasanya jadi prioritasnya ke sana gitu ya. Betul. Oke, ini secara singkat saja pertanyaan nomor 2, peluang lowongan pekerjaan selama pandemik lebih sedikit, sama dengan atau lebih banyak dari sebelum pandemik menurut Bella? Silakan. Lebih sedikit. Lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya. Oke. Novita? Lebih sedikit. Oke, lebih sedikit. Devi, silakan Devi. Kamu bekerja di Jakarta nih. Kalau Jakarta gimana? Lowongan masih ada aja atau? Kayaknya aku percaya lebih sedikit sih. Walaupun sebenarnya mungkin ada aja ya kayak misalnya technology company yang mungkin lebih banyak buka gitu ya. Cuman aku belum tahu datanya sebanyak apa sih. Tapi aku yakin lebih sedikit. Nah, oke. Ini aku juga meminta teman-teman 3 orang narasumber kita untuk memilih di sini. Menurut Anda, 3 tantangan terbesar berkarir di industri pertambangan dan energi. Boleh dipilih, boleh dipikirkan dulu. Ini ada faktor keluarga, lokasi, skills, kompetensi, regulasi, tugas dan tanggung jawab, partner kerja, atasan, rencana masa depan, bullying atau harassment, terus ada juga rasa kepemilikan atau sense of belonging. Dan teman-teman juga saya harapkan untuk bisa berpartisipasi di kita di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut rekan-rekan yang ada di sini, silakan dijawab, apakah yang menjadi tantangan terbesar berkarir di industri pertambangan energi saat ini, apakah faktor keluarga, faktor lokasi, skills, kompetensi, regulasi, tugas-tugas, pekerjaan, partner kerja, atasan, rencana masa depan, atau bullying, harassment, dan juga sense of belonging. Silakan ditulis di chat, nanti kita akan minta pendapat 1 atau 2 orang. Tapi sebelumnya kita mau lihat apakah Bella menjawabnya di mana nih? Kalau menurut Bella, di antara sebaran berikut ini, populasi yang menjadi tantangan paling besar yang mana? Kalau menurutku tantangannya itu di faktor keluarga, regulasi, sama rencana masa depan. Oke, ada 3 ya, faktor keluarga, regulasi, dan juga rencana masa depan. Novita? Kalau aku keluarga, lokasi, sama rencana masa depan. Oke. Devi? Kalau aku dari regulasi, rencana masa depan, dan bullying or harassment. Tapi bullying and harassment-nya tuh bukan kayak bullying yang parah mungkin ya sekarang, lebih ke underestimation aja gitu. Ya. Jadi sedikit kayak misalkan ini stereotype aja gitu ya. Oke, dari teman-teman ada mungkin yang mau memberikan tanggapan, silahkan. Dari ketiga ini mana yang teman-teman kira-kira menurut rekan-rekan yang semua yang ada di sini, mana yang kira-kira menjadi 3 pertanyaan tadi yang menjadi sebaran tadi, yang kira-kira menjadi tantangan paling besar. Ini saya rasa menjadi populasi yang bagus begitu ya, ketika teman-teman juga mau berpendapat di sini, karena kita juga ada lumayan yang mendengarkan kita malam hari ini dan juga bisa menyampaikan pendapat. Siapa tahu teman-teman di sini akan mendapatkan manfaat. Kenapa kalau kita belajar tentang tantangan dan juga peluang, siapa tahu nanti kita bisa menemukan peluang yang lebih baik. Karena saya tadi sempat juga meng-highlight beberapa yang akan menjadi peluang kita ya. Oke, silahkan. Halo Kak Maya. Ya, makasih ya Mas Dito. Saya kira menarik banget ya pertanyaan nomor 3 ini tentang 3 tantangan terbesar, dan rata-rata tadi jawabannya adalah salah satu tantangan yang dipilih paling populer, yaitu faktor keluarga. Nah, sebenarnya kita tahu ya kalau bekerja di tambang itu sebagai awal-awal karir biasanya harus kerjanya di remote area, mungkin seperti Bella yang tadi diceritakan dan Novita, yang dimana akses itu semuanya serba terbatas. Nah, bagaimana sebenarnya kalian melihat hal ini ya? Ini adalah salah satu yang mungkin pertama harus bisa dihadapi, dan tantangan terberat itu biasanya kan di 5 tahun awal karir. Kalian
pertanyaan saya adalah bagaimana kalian melihat karir kalian ke depannya dan apa sebenarnya harapan-harapannya sehingga ada solusi yang bisa lebih win-win solution ya bagi perempuan pekerja maupun bagi perusahaan. Apakah ada pilihan opsi untuk pindah ke sektor lainnya dengan kondisi saat ini? Kita tahu memang tambang dan energi itu kan sangat besar tantangannya, ditambah-tambah COVID gitu ya. Nah ini gimana nih? Kalian melihat double tantangan nggak sih? Gitu loh. Thank you Kak Dito. Iya, terima kasih Kak Maya. Silahkan dari Novita dulu deh. Sempet nggak sih kepikiran begitu ya? Kalau misalkan setelah mengetahui gitu tentang tantangan, begitu apa yang tadi disampaikan oleh Kak Maya begitu ya, pengen mengetahuin aja nih, kira-kira sempet nggak sih, pernah nggak sih terlintas kalau, aduh kayaknya ini bukan pekerjaan cocok buat saya? Mungkin pas awal masuk kali ya, kayak ngerasa, aduh kok berat ya gitu. Tapi lama-kelamaan udah dijalanin, sampai sekarang sih belum terpikir lagi untuk pindah ke sektor lain nih. Memang jatuh cinta karena biasa ya? Kalau Iya, karena ya waiting terus menjalani sukuku, you know. Oke, Devi gimana Devi? Pernah nggak kepikiran gitu ya? Atau Sorry, kayak agak berisik ya, hujan. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, untuk rencana ke depannya sebenarnya untuk stay di tempat yang sekarang masih ada kemungkinan aku pikir gitu. Cuman pengen paling switch ke subdivisi mungkin, kan sekarang aku ada yang ini ya, apa namanya, gembar-gembor renewable dan sebagainya. Di tempat aku tuh ada cabangnya ke sana, bisa ke sana. Mungkin aku lebih ke subdivisi, mungkin ada rencana untuk fokus ke sana gitu. Dia ke geothermal, cuman ya masih tetap di energi. Terus kalau untuk function sendiri, aku sih pengen coba departemen lain aja gitu sih. Jadi kalau untuk sebatas pindah sektor belum, tapi kalau untuk sebatas eksplorasi di company sekarang gitu, ke departemen lain, ke fokusan lain, proyek lain itu ada sih. Jadi menarik ya, apalagi di COVID ini mulai kelihatan apa namanya, banyak kesempatan lah untuk eksplor bidang-bidang tersebut tadi. Oke. Bella gimana Bella? Sama sih, belum ada pikiran untuk pindah karena masih menikmati sama pekerjaan yang sekarang. Serius? Iya. Kenapa? Maksudnya gini, oke, di tengah tantangan bla bla bla, apa yang sebenarnya paling membuat Bella ini ya kok cinta banget begitu? Ini saya kemarin dapat data research-nya dari Bella loh, by the way. Karena apa ya, dari pas kuliah udah ngeplan ini semua gitu loh, mau kerjanya di sini, kayak emang mungkin benar kata Mas Dito, mungkin terbiasa, jatuh cintanya karena terbiasa gitu ya. Kuliah, terus kerjanya, terus namanya baru-baru kan, maksudnya baru, ini dunia yang baru, maksudnya pengalaman baru, jadi bener-bener baru kenal gitu. Jadi bener-bener mau dikulik terus gitu, masih belum ngerasa stuck gitu. Sama kayak Devi ya, Devi udah berencana untuk pindah divisi karena dia juga realize gitu kalau ternyata memang kita perlu pengembangan karir yang lebih jauh begitu. Oke. Saya rasa boleh nanya lagi nggak? Oh boleh Kak, silakan. Ya, sorry ya, curious aja. Kira-kira menurut ketiganya apa sih yang bisa bikin kalian itu bertahan di satu tempat, terutama karena perempuan ya. Kira-kira apa yang bisa disarankan kepada perusahaan sehingga kebijakan-kebijakannya yang mungkin lebih ramah kepada keluarga itu bisa mulai dipikirkan. Misalnya kalau roster mungkin roster berapa minggu kerja onsite dan off ya. Terus kemudian untuk ramah kepada keluarga ya jika dia sudah punya anak, suami. Nah
Nah itu apakah bisa bawa ke site? Nah kira-kira apa sih di dalam pikiran kalian itu yang bisa bikin ada satu solusi lah, ketemu di tengah-tengah antara perusahaan sama pekerja perempuan. Terima kasih. Silakan. Boleh mungkin dari Bella dulu kali ya. Silakan Bella. Menurutku input gitu ya untuk perusahaan masalah regulasi. Mungkin kayak pertama dari cuti, kalau misalnya kita yang udah punya anak gitu ya, kayak cuti hamilnya itu mungkin kan selama ini kalau ditempatkan 3 bulan ya, 1,5 bulan sebelumnya, terus 1,5 bulan setelahnya. Gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk ditambah waktunya. Dan nggak cuman untuk ibunya, tapi untuk ayahnya juga gitu. Kayak ada cuti untuk misalnya bantu istrinya gitu kan. It sounds Terus to have. Terus itu kalau Bella, sorry itu kayak nice to have gitu ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada salah satu bahwa kalau regulasi di Swedia itu begitu. Jadi ada cuti cowok dan ada cuti suaminya, ada cuti istrinya, begitu cuti hamil. Jadi mereka sangat sejahtera sekali begitu ya. Senang itu sounds nice to have, tapi pernah kejadian ada di Swedia. Mungkin bagus ya kalau misalkan kita bisa terapkan itu di Indonesia. Tapi mungkin kita akan lihat bagaimana nanti orangnya bisa menghitung. Ya, oke. Dari Devi. Kalau aku ya sama, mungkin sebenarnya ada buat dari perusahaan inputnya adalah lebih membuat lingkungan yang suportif gitu, lingkungan kerja dari orang-orangnya gitu, juga opportunity gitu, misalnya kalau ada jenjang karir atau misalnya training apapun itu ya tetap berikan pada semua employee-nya, cewek atau cowok gitu. Dan sebenarnya dari sebelum ke sana gitu ada yang sebaiknya dilakukan dulu sama company, mungkin rekrutmen yang lebih diperbanyak untuk wanita gitu, sehingga partisipasi wanita di company tersebut jadi lebih banyak, dan inputnya juga dari wanita-wanita yang ada di sana kan. Kalau udah banyak nih yang kerja di sana, jadi pasti banyak yang merasa kalau ada yang nggak nyaman pasti mereka speak up kan, kayak ini baiknya jam kerja di gini atau cuti kayak gini. Jadi kan banyak input juga kan dari karyawan-karyawan wanita yang ada di sana. Jadi partisipasinya dulu dibanyakin, kemudian baru inputnya bisa lebih bervariasi lah gitu. Opini-opini juga dari perempuan bisa lebih banyak gitu di kantor gitu. Oke. Jadi partisipasi, keberadaan juga teman-teman gitu ya. Oke, nice. Dari Novita gimana? Halo Novita. Sama sih. Iya. Halo, masih kedengar kan ya? Oke, silakan. Sama sih, mungkin kayak Bella sama Devi ya. Kalau untuk perempuan ya sama kayak mereka, kayak yang mungkin untuk karena kan susahnya ini kita nanti harus nikah, punya anak. Kalau untuk dibawa ke site, lihat jadwal kerja yang 6/6 pun sebenarnya kasihan juga sama anak yang harus ditinggal. Yang sampai 6/6 kayak gitu. Mungkin untuk kayak cutinya sih ya, yang tadinya 82 bisa jadi 41 gitu kan. Jadi bisa lebih cepat ketemunya gitu. Kalau nunggu 82 tuh kan 2 bulan. Ntar tiba-tiba udah 2 bulan, tiba-tiba udah 4 bulan. Nggak bisa lihat perkembangannya. Ini bagus juga sebenarnya ketika kita merealize ini dari sejak awal gitu. Kita sadar kalau oh iya ya nanti tantangannya akan seperti ini, tantangannya seperti ini. Jadi kita perlu juga mempersiapkan apa yang perlu saya siapkan ketika saya harus mungkin berpindah lokasi. Tidak berpindah pekerjaan tapi berpindah lokasi. Itu juga akan jadi salah satu peluang ya. Oke, saya mau ucapkan terima kasih buat Devi, Bella dan juga Novita. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan ini karena saya yakin setelah yang berikut ini ada berkaitan juga dengan opportunity yang tadi di pandemik, dan kita akan bahas dengan 3 narasumber berikutnya, tapi saya harus ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Bella, terima kasih Devi, dan juga terima kasih Novita. Ya, sampai ketemu. Oh iya, kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini. Oke. Dan teman-teman, itu tadi akhir dari pembicaraan kita untuk sesi yang pertama di peluang. Sebelum masuk ke di tantangan. Sebelum masuk yang kedua, kita akan mendengarkan dulu atau melihat dulu apa sih cuplikan yang bisa kita lihat berikut ini. Mungkin akan diputar oleh Mas Nugi. Silakan Mas Nugi.
sepertinya bukan film, tapi hanya sebatas slide dan akan ada kaitannya. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman, nanti kita akan membicarakan ini bareng sama narasumber kita, 3 orang. Anak perempuan, dan perempuan secara sistematis dipisahkan dari sains dan matematika selama pendidikan mereka. Ini membatasi pelatihan dan pilihan mereka untuk terjun ke bidang ini sebagai orang dewasa. Jadi memang karena partisipasinya sedikit, tadi ini ada korelasinya dengan apa yang disampaikan sama si Devi ya, partisipasinya sedikit, lowongannya sedikit, sehingga itu secara sistematis mereka sudah dipisahkan dari pelatihannya, dari pendidikannya, begitu. Tapi peluangnya apa? Kita lihat di slide kedua. Di slide kedua, next. Next, oke. Nah, ini adalah fakta yang terjadi. Ini salah satu survei juga. Occupation-nya yang ada di STEM atau di matematika, teknologi, engineering, dan juga math, science. Nah, kita lihat bahwa yang di nomor biru ini sebenarnya kalau teman-teman jeli begitu ya, partisipasinya hanya sedikit sekali dibandingkan dengan komputer matematikal, occupation, dan juga semis, dan material dan science, dan juga biological scientist. Dan ini angka ini juga sedikit sekali dibandingkan dengan partisipasi ataupun populasi wanita yang ada di dunia, sekitar hanya 20% saja yang mengambil di situ. Kita akan berfokus kepada engineer-nya, terutama di bidang energi, pertambangan, dan juga energi. Kita lihat apakah, kenapa sih kok ini menjadi salah satu peluang yang besar begitu. Kalau teman-teman melihat, pernah mendengar adanya namanya bonus demografi yang ada di Indonesia yang akan terjadi sekitar 2020 begitu, bonus demografi, sebenarnya itu akan menjadi bonus atau disaster. Akan menjadi bonus demografi atau disaster. Bagaimana kalau secara presentasi keberadaan wanita itu yang mendominasi sebenarnya seluruh dari populasi tersebut itu kecil. Kita bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, tapi hanya orang-orang yang berkompeten, berpendidikan, dan juga mempunyai pelatihan, dan juga terjun secara langsung memimpin dan punya role di gender stereotype, pekerjaan yang gender stereotype atau di male dominated culture. Sehingga isu ini menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan pertambangan dan juga sektor energi, di mana male dominated culture-nya itu sangat kental. Tapi kita punya peluang untuk demografi bonus tadi, di mana keberadaan wanita ini sebenarnya juga akan menjadi peluang atau menjadi human resource yang kompeten, yang bisa meningkatkan GDP di Indonesia. Nah, ini kenapa kita membahas ini malam hari ini. Tentunya bareng sama 3 orang. Halo Hida. Halo Hida. Hida, apakah kamu sudah mendengar? Ya, halo Kak Dito. Halo teman-teman semuanya. Oke. Hida, kamu baru pindah ke Jakarta? Iya, betul Kak. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Malang, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur. Oke. Pekerjaannya bagaimana sekarang, Hida? Apa di sektor apa begitu? Saya sebagai chemical engineer, tapi di industri manufaktur gitu Kak. Jadi ya memang belum di sektor pertambangan atau energi, tapi saya punya ketertarikan di bidang renewable energy sih untuk saat ini. Tapi saat ini saya bekerja di industri manufaktur. Oke. Chemical engineer. Nice. Iya, betul. Oke. Lalu ada Mada. Halo Mada. Halo Mas Sito. Apa kabar Mada? Kamu sekarang di mana posisinya? Alhamdulillah baik Mas. Aku lagi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Pasuruan Mas. Oh, di Pasuruan, Jawa Timur. Itu di tempat bekerja kamu. Kamu ngekos atau tinggal bersama orang tua masih? Ngekos Mas, ngekos. Oke. Jadi Mada dan juga Hida ini baru keterima bekerja berapa bulan yang lalu. Itu pas pandemik ya? Benar ya? Iya, betul. Betul.
Kalau Hida berapa, ini sudah menjalani bulan keberapa? Bahkan belum sampai 1 bulan, Kak. Baru awal Februari kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi belum Gitu. sampai 1 bulan, tiba-tiba pandemik, tapi saya menarik mendengar ceritanya bagaimana si Hida ini bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Mada gimana? Ya, alhamdulillah juga. Ini kan belum jalan 1 bulan juga ya, Mas Dito. Saya kan kerjanya baru awal Februari kemarin, gitu. Oke, nah ini sudah ada satu Mayang. Halo Mayang. Halo Mayang, Mayang apakah mendengar? Mudah-mudahan tidak terganggu ya komunikasinya. Halo Mayang, Mayang sudah ada di sini Mayang? Oke, sepertinya Mayang agak sedikit terganggu. Saya minta tolong. Oke. Halo teman-teman. Halo Mayang. Mayang, kamu sekarang posisinya di mana? Iya Kak, mendengar. Iya, ini suara saya masuk. Halo. Oke. Udah Kak. Udah. Halo. Oke, halo. Masuk nggak Kak suaraku? Udah masuk. Kalau sekarang posisinya lagi di Jakarta Kak. Oke, Mayang sudah berapa lama bekerja? Halo. Halo. Suara saya putus-putus. Halo, iya. Iya. Sudah 1 tahun lebih, kemarin pandemi. Jelas, Kak. Oke. Silakan dilanjutkan. Teman-teman masih mendengar suara saya? Masih Kak Dito. Masih ya, berarti memang Mayang agak sedikit gangguan ya, Mayang ya, sepertinya. Oke, kalau begitu nanti Mayang akan segera masuk lagi, tapi saya mendengar suara saya itu storing begitu, saya nggak ngerti apa yang terjadi ini. Tapi kayaknya coba, apakah ini mendengar nggak? Tes saja. Hida, silakan. Apakah masih mendengar suara saya, Hida? Mada? Masih mendengar suara? Masih Kak. Udah jelas-jelas. Halo? Hida? Ya, gimana Kak? Oke, masih mendengar ya. Oke, Suara kita lanjutkan saja. gitu. Nanti Mayang. Ya. Oke, nanti Mayang akan gabung ke kita ya. Nah, ini saya tertarik dengan pertanyaan ini tadi. Apakah anak perempuan memang secara dipisahkan? Kalau secara Hida itu gimana dulu? Ketika di rumah, ketika memilih suatu pilihan untuk mengambil sains dan juga matematik, akhirnya mengambil sebagai seorang chemical engineer begitu. Apakah memang Mayang merasa Hida merasa itu kejadian nggak nih dipisahkan dari secara sistematis dipisahkan dari sains dan matematika? Sebenarnya kalau misalkan dipisahkan dari sains dan matematika, kita semua juga mengalami, maksudnya mengambil pelajaran-pelajaran ini ya dari sekolah dasar sampai SMA. Nah, tapi mungkin ketika saat dipilihkan dengan jurusan-jurusan di perkuliahan, ya mungkin seperti yang tadi Mbak Bella bilang, kalau memilih jurusan teknik itu pasti udah siap resiko kalau perempuannya pasti lebih dikit daripada teman-teman cowoknya gitu. Dan juga pasti beberapa orang akan menanyakan, ih cewek kok di teknik? Beberapa orang memang masih ada anggapan seperti itu sih Kak, kalau dari saya. Hida dulu terganggu nggak dengan yang begitu? Dengan tanggapan itu terganggu nggak? Kalau saya sih enggak sih Kak, tapi ya saya emang harus jelaskan ke orang tua saya kenapa saya kepingin ambil di jurusan ini, kenapa saya tertarik mendalami ini gitu. Karena kan memang orang tua saya juga background-nya bukan teknik kebetulan, jadi saya harus jelaskan juga. Jadi saat ada yang tanya ke ayah atau ibu saya, oh kok Hida masuk di teknik gitu. Mungkin ayah dan ibu saya juga udah tahu kenapa alasan saya memilih untuk di bidang ini gitu sih Kak. Jadi yang penting tuh keluarga dulu ya, ayah sama ibu dulu dikasih penjelasan dan pengertian. Iya, betul. Gitu ya.
Kalau Mada pernah mengalami hal ini juga atau enggak? Atau merasa atau memang keluarganya membolehkan ya begitu. Bebas. Oke. Oh ya Mas, sebelumnya saya mohon maaf ya, kayaknya suaranya agak bising gitu ya. Oke. Halo Mas. Silakan. Ya karena kan di sini kan saya posisinya kan dekat sekali ya sama Pantura ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak bising nanti. Nggak apa-apa. Untuk kasus mengenai ini ya, anak perempuan dan perempuan dipisahkan dari sains dan matematika. Sebenarnya kalau dari case ini tuh aku nggak merasain ini sih Mas gitu, karena dari keluarga saya sendiri gitu kan, dari apa namanya lingkungan sekitar juga itu mendukung sih gitu. Jadi emang dari keluarga juga itu emang apa ya, banyak juga gitu yang terjun di dunia sains dan matematika ini gitu. Jadinya dari saya pribadi sendiri juga kebawa ke situ gitu sih Mas. Betul. Tapi ketika kita sudah menjalani hal tersebut, ini Mayang sudah ada di sini belum ya? Halo Mayang. Halo Kak. Oke, Mayang kamu lebih stabil untuk ininya? Iya. Oke. Nanti kita akan masuk ke Mayang ya. Tapi Mayang sekarang tadi posisinya di Jakarta, betul? Iya. Sudah berapa lama bekerja? Bekerjanya udah hampir setahun lebih. Kemarin pas sebelum pandemik keterimanya gitu. Sebelum pandemik ya? Iya betul. Oke, berarti sempat juga sempat bekerja sebelum pandemik, tapi selama pandemik ini juga ini ada yang berbeda pasti. Tapi Mayang juga karena sebagai seorang editor dan juga business developer itu juga pasti melihat ya secara tidak langsung, secara langsung melihat bagaimana berita, bagaimana perkembangan informasi, dan itu juga terkait dengan penerimaan karyawan, mungkin terkait dengan employee baru atau terkait dengan yang Mayang lihat begitu ya. Apakah memang benar-benar kalau tadi kita ngomongin tentang secara keluarga dan edukasi selama kita sekolah dulu waktu kecil. Hida tidak setuju karena memang kita belajar sains dan matematika itu semenjak kecil begitu. Sedangkan Mayang tidak related. Tapi gimana tentang organisasi ataupun institusi-institusi yang Mayang lihat? Karena ini Mayang juga banyak sekali berhubungan dengan dengan lowongan pekerjaan, mungkin secara tidak langsung menerima informasi itu ya. Apakah memang peluang perempuan itu lebih sedikit menurut Mayang ketika melihat informasi-informasi begitu yang di Oke Kak, saya jawab ya Kak ya. Nah jadi untuk selama masa pandemi ini memang pada kenyataannya lowongan itu lebih sedikit, malahan rekrutmen itu kebanyakan dipending. Jadi kayak yang sebelum pandemi rekrutmen, pas pandemik tiba-tiba di hold dulu, nah itu nggak tahu proses selanjutannya bakal kapan dibuka lagi gitu. Nah sebagai contoh kasusnya di perusahaan saya salah satunya membuka salah satu lowongan pekerjaan hanya satu posisi. Nah untuk satu posisi itu yang apply banyak kali Kak, banyak banget, lebih dari 300 perusahaan seperti itu. Nah itu menandakan bahwasanya di masa pandemi ini memang lowongan sedikit, tapi yang ngantri untuk dapat pekerjaan tuh banyak sekali gitu Kak. Oke, lebih challenging ya, lebih menantang ya. Jadi Mayang setuju ya bahwa kalau misalkan memang dari sisi organisasinya juga sekarang aksesnya sangat terbatas untuk kita bisa masuk ke organisasi tersebut atau ke perusahaan tersebut atau ke institusi tersebut begitu. Karena Mayang memang pekerjaannya di developer dan juga di media juga, tapi dia sangat cinta di pertambangan sehingga mengulasnya tentang begitu. Tapi saya yakin Mayang punya banyak informasi yang berkaitan dengan begitu. Walaupun Mayang bukan seorang HR, bukan seorang profesional di industri pertambangan, tapi juga banyak melihat informasi karena bekerja di sektor media, gitu ya. Terima kasih Mayang jawabannya, dan juga Mayang setuju bahwa di organisasi itu secara tidak langsung dipisahkan, begitu. Jadi buat apa kita belajar matematika dan sains dari kecil, tapi ternyata lowongannya nggak ada? Iya Kak, setuju banget. Karena dari kecil udah belajar sains dan matematika, tapi pas kita udah lulus kok lowongan untuk ceweknya malah sedikit gitu. Iya. Nah itu ya. Karisma, Mada, dan Hida merasakan itu juga atau enggak? Mada, silakan. Oke Mas. Ya kalau dari saya ya karena background-nya kan saya dari kimia ya. Dan sekarang cenderungnya lebih terjun ke engineer gitu. Jadi
sebenarnya nggak jauh berbeda sih Mas dari ilmu-ilmu yang sudah pernah saya pelajari gitu. Tapi karena emang langsung terjun ke engineer ya, kayak harus paham permesinan, harus paham bagaimana mengoperasikan ini gitu ya. Jadi ya sebenarnya agak sedikit keluar sih dari background saya gitu. Tapi ilmu-ilmunya tuh yang mendasari masih dari ilmu saya kayak gitu sih. Kalau dari Hida gimana Hida? Apakah pernah merasakan juga hal yang sama gitu? Kita udah belajar dari kecil matematika, tapi ternyata lowongannya sedikit. Iya sih Kak, karena kebetulan kan memang saya baru lulus tahun lalu, jadi kan memang akan merancang saat setelah lulus, saat pandemi, pastinya kita akan merancang karir kita gitu kan. Tapi ternyata lowongan yang tersedia tuh bahkan syarat nomor satunya tuh aja sudah laki-laki gitu. Lah, kita dari awal sudah tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh perusahaan itu gitu. Ya, tapi tidak semuanya sih, tidak semuanya. Tapi memang ya saya sempat mengalami masa-masa kok lowongannya adanya laki-laki aja ya kayak gitu. Dan kalaupun tidak ditulis, saya pun juga ada pengalaman. Saya pun ada pengalaman tidak ditulis dia butuh laki-laki atau perempuan, tapi menurut teman saya yang kebetulan keterima di tempat itu, ternyata yang keterima di batch dia itu adalah laki-laki semua. Semuanya? Jadi iya, semisal berapa orang yang keterima ternyata laki-laki semua. Ya, jadi ya saya sempat, ternyata ya memang seperti itu kenyataan yang ada gitu, Kak. Oke, kalau Mayang sendiri, saya rasa Mayang karena memang jatuh cinta di media, atau memang tidak ingin terjun di dunia engineering? Kalau saat ini sih Kak, masih cinta di dunia media ya. Kalau untuk engineering kayaknya masih belum. Tapi untuk ilmu-ilmu keengineeringan, seperti isu-isu pertambangan itu saya sangat tertarik ke sana ya. Jadi memang ketertarikannya di industri pertambangan dan energi, tapi memang mengambil job desk-nya saja yang berbeda. Iya, di beda sektor. Ya, betul. Oke, nah saya ingin melihat ini tadi kita ngomongin tentang demografi bonus Indonesia atau akan jadi disaster, di mana kita sudah sangat percaya, saya percaya bahwa wanita ini lebih banyak daripada pria, begitu. Populasi wanita lebih banyak daripada pria. Dan bila dari industri saja tidak terserap, kemungkinan apa yang paling terburuk yang mungkin teman-teman dapat berikan pendapat ya di situ. Kira-kira kemungkinan apa paling buruk yang akan terjadi ketika memang tidak ada ketimpangan itu, tidak ada connect atau tidak ada yang memenuhi gap tersebut gitu. Apa yang paling terburuk kira-kira? Dampak yang paling terburuk terjadi. Silahkan, mungkin saya ingin mendengar dari Hida dulu ya. Ya, mungkin kalau dari saya sih, kalau misalkan bonus demografi itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan kurang melibatkan partisipasi wanita di sektor-sektor tersebut, itu bisa membuat tidak ada lagi, semakin tidak tertarik wanita-wanita di generasi mendatang untuk mempelajari di bidang STEM itu sendiri gitu, Kak. Padahal kan seperti yang kita tahu sekarang pun wanita itu juga terbukti memiliki kapabilitas yang sama dengan teman-teman laki-laki. Sudah banyak yang sudah berperan besar di bidang energi dan pertambangan. Wanita-wanita hebat yang sudah berperan di bidang itu banyak. Tapi kalau misalkan masih ada gap, ya jadinya lama-lama generasi yang selanjutnya juga akan tidak tertarik untuk masuk lagi di STEM gitu sih, Kak, dampak terburuknya. Oke. Dari Mada gimana? Halo Kak. Ya. Mungkin kalau dari aku sama sih ya, sama kayak Ida gitu ya. Jadi emang bonus demografi ini kan kapasitas atau jumlah perempuan itu emang banyak ya, lebih banyak daripada laki-laki gitu. Nah pastinya juga perempuan juga punya kompetensi dan juga kemampuan gitu ya, harusnya seperti laki-laki gitu. Nah jadi untuk resiko yang kemungkinan terjadi sih seperti itu gitu ya. Bagaimana cara kita untuk memberikan intinya
perempuan tuh juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya, seperti laki-laki kayak gitu. Nah itu sih, jadi gimana pun dari background manapun gitu ya, kalau misalnya udah dibekali ilmu-ilmu yang sama ya dengan laki-laki, pastinya menurut saya juga bisa kayak gitu. Oke. Kalau dari Mayang, bagaimana Mayang? Menurut Mayang dampak terburuknya apa nih kira-kira kalau tidak ada gap yang tadi? Kalau menurut saya sih ya Kak ya, saya percaya kalau perempuan itu sebenarnya generasi peradaban. Nah, jadi ketika bonus demografi tidak dikelola dengan baik, maka peran perempuan agak sedikit tergeser dan itu bakal menimbulkan banyak sekali pengangguran gitu. Nah, ketika perempuan-perempuan yang banyak ini menganggur, otomatis banyak hal-hal yang tidak bisa diserap kayak gitu Kak. Jadi harapannya dari regulator atau dari pemerintah bisa membuat pengelolaan bonus demografi ini dengan baik seperti itu Kak. Oke. Nice. Saya suka sekali dengan beberapa pendapat. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berpendapat tentang bagaimana sih sebenarnya peluang perempuan di masa depan menghadapi demografi bonus dan juga tentang apa sih tantangan-tantangan yang tadi sudah kita bicarakan dan bagaimana nantinya ke depannya kita dapat meng-create suatu partisipasi perempuan itu agar lebih banyak. Kalau tadi semua setuju bahwa di edukasi, mungkin kalau di Indonesia khususnya saya melihat juga kalau dulu masih banyak edukasi di tambang itu teman saya perempuan cuma 5, tapi sekarang sudah ada 30. Jadi sebenarnya kita tidak mengalami perbedaan ketika di edukasi. Tapi ketika beranjak dewasa, masuk ke dalam industri bekerja, peluang perempuan sangat kecil di industri tersebut. Dan ini tetap akan menjadi suatu gap yang harusnya kita selesaikan, di mana kita punya peluang sebenarnya bonus demokrasi untuk yang memajukan ini perempuan-perempuan Indonesia. Jadi saya sangat setuju sekali dengan insight yang ada di teman-teman observasi ya di sini ya, dari Mada, dari Hida dan juga dari Mayang. Nah, kembali ke pandemik tadi, Mada sebelum diterima di perusahaan ini berapa lamaran yang sudah dikirim? Aplikasi lamaran yang sudah dikirim. Oh iya Kak, berapa lama ya Kak? Berapa banyak? Gimana Kak? Berapa banyak aplikasi yang sudah dikirim ke perusahaan sebelum ini diterima? Berapa ya? Sebenarnya kalau kan saya lulusnya kan dari Juli ya Kak, November baru wisuda gitu. Nah jadi pertengahan menuju November itu sebenarnya aku udah dapat panggilan si interview gitu, tapi hanya cukup sampai di situ gitu kan, nggak lanjut. Jadi ya udah terus apply lagi gitu kan, lamaran pekerjaan hingga akhirnya saya interview yang ketiga kali di November akhir gitu kan, dan alhamdulillahnya di sini gitu. Oke. Kalau dari Hida? Berapa banyak lamaran yang sudah dikirim? Kalau dari saya sih sekitar, saya sebut kuantitas ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari saya sekitar 80-an. Nice. 80-an. Ya tapi memang karena pandemi semua proses rekrutmen memang online ya Kak. Jadi ya segala tahapan-tahapan mulai dari kirim CV, interview segala macam memang kita lakukan dari rumah ya. Tapi ya memang itu kadang ada respon, ada yang gimana ya itulah. Kalau dari Mayang sendiri sempat ini nggak melihat nggak bagaimana sih sebenarnya perjuangan teman-teman ini, berapa lamaran yang dikirim gitu atau pernah mendengar atau pernah mengalami sendiri? Oke Kak, kalau menurut saya sih kalau untuk Hida sama Mada tuh udah lumayan cepet ya, apalagi di masa pandemi bisa mendapatkan job selang beberapa bulan setelah lulus kayak gitu. Nah kalau saya dulu terbilang nggak cukup memakan waktu juga Kak, karena lamaran itu cukup banyak ya, baik itu via email maupun portal job online dan sebagainya, dan itu sangat struggling untuk cari pekerjaan gitu. Nah dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sekarang seperti itu Kak. Dan saya salut sih sama Hida sama Mada yang mampu melakukan pekerjaan dengan cepat di masa pandemi. Luar biasa. Terima kasih Mayang. Juga buat Mada dan juga Hida. Mudah-mudahan juga bisa menularkan apa kira-kira. Kebetulan juga ada halo Puji. Ini kalau nggak salah juga teman saya ini salah satunya. Puji ini mau bertanya di ketiganya ini
sebenarnya skills apa yang menurut Mada, menurut Hida, dan menurut Mayang itu diperlukan? Atau saya kira-kira kekuatan saya itu di sini loh Kak, waktu itu, gitu. Kenapa saya diterima di pekerja? Begitu. Coba kalau dari Mada gimana? Apa kira-kira yang membuat Mada keterima bekerja? Oke, jadi kalau dari aku ya Mas Dito, mungkin ini kemarin juga sempat aku tanyain ya ke atasan aku gitu kan, karena apa ya, dari kuliah kan emang dari aku kan sering kayak ikut-ikut lomba gitu ya, ikut-ikut lomba, terus bikin inovasi-inovasi kayak gitu. Nah itu merupakan salah satu poin sih kalau dari atasanku ya yang ngomong ya, bahwa saya punya program di sini gitu. Apalagi dari perusahaan kan lagi ada program improvement kayak gitu. Nah makanya itu salah satu faktor sih kenapa saya bisa diterima di perusahaan ini kayak gitu. Terus selain itu juga dari itu sih pengalaman-pengalaman kuliah ya. Jadi selain lomba, kemudian organisasi kayak gitu-gitu, itu juga sangat menunjang sih. Karena kalau di pekerjaan itu kan kita kerja bareng ya dengan orang lain kayak gitu kan. Jadi menurut aku kayak kemampuan speaking atau kemampuan berpendapat kayak gitu-gitu tuh emang sangat diperlukan gitu kan di di perusahaan ini gitu. Dan itu menurut penilaian aku sih dari awal sekarang ini. Tapi nggak tahu sih kalau nanti jalan gimana gitu kan. Kalau dari awal sih dari pengalaman kuliah itu sih, Mas. Jadi memang meningkatkan kompetensi supaya lebih kompetitif gitu ya? Iya betul. Oke. Hida gimana Hida? Pengalaman Hida. Apa yang membuat Hida, menurut Hida, apa yang membuat Hida, kenapa kok Hida bisa diterima bekerja waktu pandemik nih? Setuju sih sama Mada, karena memang persiapan untuk karir sesudah kuliah itu memang persiapannya nggak singkat. Gimana kita membangun persiapan diri kita tuh makan waktu saat berkuliah dengan mengikuti hal-hal yang bisa mengembangkan potensi di diri kita gitu Kak. Jadi ya betul pengalaman-pengalaman mengikuti beberapa kompetisi, jadi terus mengikuti beberapa organisasi yang bisa mengasah gimana interaksi kita dengan banyak orang begitu. Jadi semisal teman-teman di sini masih ada yang berkuliah, benar-benar dimanfaatkan waktunya teman-teman untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita gitu sih Kak. Terus kemudian juga mungkin mereka menanyakan sih hal-hal apa sih yang gimana respon kita dalam menghadapi pandemi ini gitu. Apakah kita termasuk orang yang agile, learning agility-nya tinggi gitu. Apakah kita siap adaptif terhadap perubahan-perubahan gitu sih Kak. Kalau dari saya. Oke. Kalau menurut Mayang gimana? Mayang sempat juga berhadapan dengan banyak mahasiswa internship ya, beberapa begitu. Apa yang Mayang melihat, yang Mayang bisa lihat kenapa Mayang bisa bekerja saat ini masih bertahan, dan juga yang menurut Mayang apa kira-kira yang membuat teman-teman mahasiswa ini terlihat berbeda daripada yang lainnya sehingga terpilih begitu? Oke Kak. Kalau dari pengalaman pribadi aku sih ya Kak ya, yang pertama kita itu harus aktif mencari pekerjaan di platform job portal gitu. Jadi semua platform job kita kunjungin satu-satu, sekiranya ada yang sesuai dengan kualifikasi kita, maka kita apply. Nah, kalau untuk yang saya sendiri, kebetulan kemarin pas apply-nya, ternyata direksi perusahaan saya sekarang adalah relasi saya ketika kuliah dulu gitu. Jadi ketika interview ditanyakan ya tentang kepribadian kita dan sebagainya, dan beliau juga menilai tentang track record kita ketika kuliah. Nah, kebetulan juga posisi yang dilamar itu relate dengan interest saya, dengan ketertarikan saya. Saya kan melamarnya di bidang penulis ya. Nah, jadi dulu saya cari penulis itu tentang ada blog saya, tentang tulisan-tulisan saya, seperti itu Kak. Intinya yang kita lamar itu harus sesuai dengan minat kita juga, seperti itu Kak. Oke. Dan juga tambahan kita harus mempunyai motivasi diri yang tinggi Kak. Jangan sampai mudah menyerah untuk mencari pekerjaan. Oke, itu paling penting ya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan ini tadi Puji yang bertanya ya,
memang sesuatu tidak bisa di-create secara instan, apalagi sebuah portofolio itu butuh jangka waktu panjang, dan ini penting untuk meningkatkan competitiveness. Seperti apa kata yang Anda bilang tadi, bahwa memang kompetisi sekarang ini lebih sulit begitu ya daripada sebelum pandemi. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari dari seperti Hida, dan memang tidak bisa di-create secara instan, kita bisa menampilkan portofolio kita sehingga relasi ataupun koneksi kita juga dapat melihat dan memberikan rekomendasi seperti apa yang dibilang Mayang. Benar ya? Mudah-mudahan itu membantu Uji dan juga teman-teman yang ada di sini. Saya rasa komplit sekali pertanyaannya, tapi saya juga ini setuju dengan siapa ya? Ini ada beberapa di ini ada Mbak Budi juga di sini ya, yang juga memberikan tanggapan perusahaan lebih ramah terhadap perempuan. Ini bagaimana ya kalau menurut teman-teman? Apakah yang dialami Mada, Hida, dan juga Maya? Ini kan baru diterima beberapa nih, baru masuk di dunia ini. Kaget atau tidak? Apakah perusahaannya ramah atau tidak terhadap perempuan? Saya pengen dari mana lagi coba? Dari saya dulu ya, Mas. Iya. Ayo Mada gimana? Kalau dari saya, sebenarnya untuk pembeda antara laki-laki sama perempuan tuh sama sih gitu. Tapi yang paling awal saya kagetin ya, ketika saya pertama kali masuk di bagian ini gitu kan, ternyata emang mayoritas semuanya tuh laki-laki gitu. Dan saya merupakan perempuan pertama yang masuk di posisi ini. Gitu. Jadi ini sebuah tantangan juga sih menurut saya gitu ya. Jadi emang awalnya saya juga kaget gitu ya. Kok bisa sih saya masuk ke posisi ini gitu kan? Padahal emang mayoritas emang laki-laki gitu. Dan emang handle-nya itu kan pemesinan ya. Jadi emang laki-laki lah yang lebih paham gitu kan. Nah, tapi ini juga merupakan salah satu target perusahaan sih, Mas, sebenarnya. Kalau di posisi ini tuh nantinya akan ada perempuan juga gitu. Dan saya merupakan perempuan pertama juga yang di bagian ini kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi untuk perlakuan khusus sih sebenarnya sama sih antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi karena emang sebelumnya belum ada perempuan ya di posisi saya ini, jadi emang saya yang perlu di training terlebih dahulu kayak gitu. Jadi jadi kamu mendapatkan privilege nggak? Aku sempat merasa loh kalau cewek-cewek kadang mendapatkan privilege. Sempat jadi anak emas nggak? Maksudnya karena di cowok-cowok jadi lebih susah loh tantangannya. Saya kadang merasa begitu, memberikan privilege terhadap wanita. Mada sampai sekarang pernah mengalami begitu teman-teman, atau mungkin yang tidak jelas, mungkin tidak tertulis secara regulasi ya. Tapi apakah keadaan situasi memang membuat Mada menjadi anak emas nih di situ? Jadi untuk pertama kali itu kan emang saya emang ada sih kayak di training gitu dulu sih, Mas. Maksudnya karena emang itu pekerjaan laki-laki juga ya, kayak mengoperasikan mesin ini, mengcleaning kayak gitu-gitu tuh emang pekerjaan laki-laki gitu. Tapi kalau dari saya emang harus benar-benar dibekali dulu lah, karena emang background-nya saya juga dari kimia dan juga saya seorang perempuan gitu. Jadi bukan langsung terjun ke ini gitu ya, tapi harus dibekali ilmunya bagaimana cara mengoperasikan ini, bagaimana cara operasian dan juga cleaning seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi emang dari awal sampai saat ini pun saya belum langsung terjun ke situ kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus dibekali terlebih dahulu gitu. Karena itu merupakan resiko besar juga sih. Karena saya kan mainnya di proses ya, Mas gitu. Jadi kalau prosesnya udah salah bagaimana produknya kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar di training dulu lah sebelum langsung terjun ke bagian ini kayak gitu sih, Mas. Berarti artinya sama seperti perlakuan dengan karyawan yang laki-laki dan juga perempuan, Mada masih merasakan kayaknya sama kok, Mas, gitu ya? Iya, masih sama sih, Mas. Karena kalau dari ngobrol juga ya sama teman-teman laki-laki tuh emang dari awal mereka juga di training sih gitu. Jadi nggak langsung terjun ke sini, mereka juga harus dibekali terlebih dahulu kayak gitu sih. Iya. Oke, nice, luar biasa ini pekerjaan Mada. Saya sangat menunggu beritanya apakah Mada juga nanti bisa berkembang di situ, dan saya rasa mungkin akan lebih banyak
akan menarik nanti cerita-ceritanya. Ditunggu ya Mada ya. Oke, kalau menurut dari Hida gimana? Menurut dari Hida? Kalau dari saya sendiri juga alhamdulillahnya sejauh ini masih sama sih Kak, kesempatan yang diberikan perusahaan untuk baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi ya saya memanfaatkan kesempatan ini gitu dengan baik untuk belajar dari siapa aja gitu sih Kak. Pertama kali masuk ada yang bikin shock, kaget, atau mungkin ada yang di-cie-ciein atau ih kok bisa dia masuk, atau mungkin rekan-rekan kerja gitu ya ngebully gitu. Kalau di tambang itu dulu kalau ada suara cewek di radio, wah langsung banyak yang masuk. Operator yang lain tuh pada nyaut, rame lah pokoknya di radio kalau ada suara yang sedikit yang seperti perempuan begitu. Kalau dari itu gimana? Shock nggak atau sempat mengalami gimana? Kalau dari saya sendiri sih, halo? Ya, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, memang ya masih ada perempuannya lah. Jadi saat saya masuk sih masih aman sih Kak. Ya walaupun kadang kalau dikoda-kodain gitu emang ada, tapi ya tidak sampai yang gimana mengganggu saya gitu, enggak sih Kak, aman sejauh ini. Aman ya. Kalau menurut Mayang ini apa namanya, ini juga ada dari Mbak Budi ya. Pernah nggak sih Mayang juga ini merasa golong-golongan pekerjaan begitu? Saya sempat pernah merasa begitu. Saya menggolong-golongan pekerjaan. Pengalamannya itu ketika gini, saya bekerja di Jakarta, terus kemudian saya buru-buru mau ke kantor, tiba-tiba ada saya pesan Gojek online begitu ya. Terus yang menerima cewek, saya tahu itu yang menerima cewek. Lalu saya cancel. Jadi ketika saya cancel, ibu itu ternyata SMS saya dan bilang bahwa, "Mas, kenapa di-cancel? Apa karena saya wanita?" Itu saya sangat, itu menampar saya luar biasa karena saya melihat perjuangan ibu saya begitu ya. Saya langsung teringat ibu saya begitu. Oh iya ya, ibu saya juga bekerja gitu. Orang yang sangat tulus sama keluarga. Kalau kita memberikan prioritas terhadap wanita itu biasanya akan memberikan prioritas semuanya terhadap keluarga. Mereka hanya memikirkan bagaimana keluarganya bisa sejahtera dan tidak untuk yang lain-lain. Itu yang saya pelajari. Ketika itu saya langsung mereply, tapi saya nggak ngerti kenapa itu. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, saya pikir akhirnya saya mau tadinya bukan nggak mau, karena waktu itu buru-buru, sudah hampir mau telat begitu. Saya pikir cewek nggak bisa ngebut. Itu tapi saya menggolongkan pekerjaan kan jadinya, itu pikiran saya yang saya pikir salah. Tapi setelah itu ya udah, saya kalau ada Gojek yang naik mau cewek, mau laki-laki, mau perempuan, itu saya oke kan. Kebetulan karena saya tidak berani membawa motor di Jakarta, jadi saya juga tidak mau menawarkan. Saya aja yang membawa gitu. Karena saya juga takut ya kalau membawa motor di Jakarta tuh kayak bus-bus gitu. Nah, dan saya rasa ketika saya dibonceng sama perempuan itu, saya tidak terlalu peduli dengan apa tanggapannya masyarakat. Yang penting saya memberikan peluang perempuan untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. Kalau menurut Mayang gimana? Apakah pernah menggolong-golong pekerjaan nih? Oke, jadi saya mau cerita dikit nih Kak. Kalau di tempat saya itu kebetulan yang ceweknya saya sendiri dan sisanya itu semuanya laki-laki. Nah, kebetulan juga tim kita itu masih tim kecil, jadi untuk rentang umur pun nggak terlalu jauh beda gitu, paling 1-2 tahun lah gitu. Nah, untuk penggolongan pekerjaan sebenarnya ada ya, kalau misalkan lagi ada job untuk site visit, nah itu biasanya yang diutamakan itu laki-lakinya. Yang cewek, saya itu kurang dilibatkan untuk ke site visit. Nah, terus lagi untuk penggolongan pekerjaan, misalkan nih kita lagi banyak kerjaan, dan itu masih di kantor. Nah, kalau udah gelap, harinya udah gelap, udah mau malam, pasti Mayang pulang duluan gitu. Nah, itu sih Kak, kalau untuk di tempat aku sendiri ya. Lebih diperhatiin lah intinya. Oke. Tapi sebenarnya Mayang juga merasa ya, kalau misalkan diajak begitu, ya mau ya?
ya mau-mau aja sih. Oke, karena kadang saya begitu, tidak melibatkan gini kan, ya udah kamu cewek ntar malam pulang duluan, ya udah kita aja lah yang ngerjain gitu. Tapi tidak menawarkan terlebih dahulu. Begitu. Saya merasa Ya, tapi pernah karena begitu. karena dari atasnya udah bilang pulang duluan, ya kita nggak enak juga kan Kak. Jadi ya udah nggak apa-apa pulang duluan. Oke, tapi belum pernah. Harusnya tuh kalau menurut saya jadi sekarang tuh harusnya ditawarin dulu gitu ya. Ditawarin kamu mau ikut atau enggak kita ini, kamu pulang malam terserah. Kalau mau ikut oke, nggak mau ikut ya udah. Nggak apa-apa. Karena saya merasa itu kebaikan yang menyesatkan gitu ya. Ida gimana Ida? Iya, kebaikan. Iya betul yang tadi sempat Kak Dito bilang tentang kebaikan-kebaikan yang menyesatkan itu kayaknya emang perlu kita ubah. Kita sebaiknya menawarkan dulu. Jadi ada feedback dari kedua belah pihak. Jangan kayak dengan asumsi-asumsi anggapannya ingin memberikan perhatian, tapi jatuhnya malah tidak memberi kesempatan yang sama gitu kan Kak. Baik. Saya personally minta maaf ya kalau pernah keceplosan seperti itu terhadap teman yang lain. Tapi saya percaya bahwa di sini banyak perempuan hebat dan juga laki-laki yang hebat-hebat luar biasa. Dari Mada, bagaimana? Pernah juga mendapatkan kebaikan yang menyesatkan? Merasa mendapatkan kebaikan yang menyesatkan? Ini saya dibaikin sih. Tapi kalau saya nggak ngikut, nanti saya nggak bisa lagi gitu. Gimana? Pernah nggak? Pernah Mas, pernah. Jadi emang yang saya rasain sekarang sih Mas gitu. Jadi karena apa ya, fresh graduate juga kan dari aku kan pasti apa ya mungkin yang dirasain Dida juga ya kayak masih penasaran nih dengan kayak gini gimana gitu ya. Dan itu emang apa namanya tadi ya kayak teman-temanku yang laki-laki gitu kan ini nanti diajarin kayak gini gitu kan. Ya sebenarnya emang emang resiko sih kayak gitu tuh. Kayak misalnya di pekerjaan aku kan emang handle mesin gitu kan. Mau diajak kayak gitu nih, kamu harus belajar ini itu kan. Ya emang sebenarnya ya bagus kan kayak gitu. Cuman kalau emang belum paham betul gitu kan. Takutnya kan emang efeknya kan juga besar gitu loh Mas gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya emang dari lingkungan emang baik-baik semua sih kayak gitu. Cuman harus dari saya pribadi juga harus paham dulu lah intinya seperti itu, harus benar-benar dibekali dulu lah sebelum terjadi sesuatu gitu ya, yang lebihnya kayak tindakan preventifnya dulu lah dari saya pribadi gitu. Oke, banyak planningnya dulu ya, banyak tindakan preventifnya, kemudian protection, sehingga harus paham dulu, sehingga baru bisa go ahead. Oke, nice. Nah teman-teman, saya nggak kerasa kira-kira kita sudah lebih dari 10 menit dari jam 9, sehingga kayaknya kita harus berhenti untuk malam hari ini di sini. Cuman Kak Maya kayaknya ada yang pengen disampaikan nih. Kira-kira kalau kita kan tadi ngomongin tentang pendapat bagaimana ketika kita baru masuk di industri pertambangan dan juga energi, yang rata-rata male-dominated culture-nya kental sekali begitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya tanggapan-tanggapan? Aku sebenarnya penasaran begitu ya, bagaimana sih kalau di sini ada HR gitu, ada profesional atau ada mungkin yang level manager up, itu bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan tanggapan bagaimana sebenarnya pandemik ini juga berdampak kepada kita dan juga kepada cewek-cewek ini. Apakah dengan hanya regulasi itu bisa meningkatkan partisipasi perempuan di dunia pertambangan dan juga energi? Saya sebenarnya pengen bertanya itu, tapi rasanya kita sudah mau close. Begitu Kak Maya, saya berikan kesempatan sekali lagi untuk Kak Maya sebelum kita closing. Silakan Kak Maya, halo. Oke, ada yang mau bertanya nih. Hatijah ya. Selamat malam Kak, saya bertanya bagaimana cara kakak-kakak semua tetap memotivasi diri agar tidak menyerah di tengah pandemi. Oke. Ini pertanyaannya yang menurut saya juga luar biasa. Kadang kita terlihat happy, padahal kita hanya menutupi saja, begitu ya. Enggak gitu atau enggak? Nah, jadi sebenarnya ini ada rapuhnya juga insight-nya. Tapi kita menutupi saja.
bagaimana kalau kita tidak ini ya. Tapi aku nggak tahu ini dari ini nih. Oke, Hadijah, sebentar. Kamu akan dijawab sama Mada. Bagaimana cara kita Mada untuk memotivasi diri Mada waktu itu di tengah pandemik? Sekian banyak lamaran sudah dikirim, saya pengen melakukan itu tapi nggak bisa. Bagaimana dulu cara Mada untuk memotivasi diri? Oke Kak, sebelumnya terima kasih ya buat pertanyaannya ya dari Kak Khadijah. Bagaimana memotivasi diri ya supaya tidak menyerah di kondisi pandemi seperti ini. Jadi kalau dari saya pribadi, saya intinya saya punya konsep untuk target sih gitu. Jadi kalau udah terkait target, pasti kan punya planning nih. Kita mau ngapain aja kayak gitu kan. Misalnya kayak kemarin, sebenarnya aku punya target sih di tahun 2020 akhir itu aku harus udah kerja nih kayak gitu. Tapi karena emang kondisi pandemi seperti ini, ya walaupun akhir November itu aku udah ada panggilan gitu kan. Tapi saya lebih ke memundurkan diri dulu lah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh dari perusahaan pun juga open kayak gitu loh. Jadi dari saya kan karena emang kondisi lokasinya juga jauh kan dari tempat saya bekerja juga. Jadi emang harus dipikirkan terlebih dahulu sih mau ke lokasi ini kayak gimana gitu. Dan bagaimana memotivasi diri sih itu yang pertama sih tentang target ya. Jadi kalau berbicara target berarti tentang planning kayak gitu. Mungkin nanti saya juga punya planning nih di tahun 2021 mau ngapain aja kayak gitu. Terus selain itu yang kedua adalah dari keluarga sih gitu. Jadi keluarga juga merupakan sumber motivasi aku juga gitu kan. Karena aku kan emang anak tunggal juga ya di keluarga aku gitu kan. Jadi emang tanggung jawabku juga cukup besar gitu kan untuk keluarga aku kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah relasi sih gitu. Yang ketiga adalah relasi. Jadi kalau misalnya dari kita nggak bergerak gitu kan, kita nggak mau keluar nih, kita masih males-malesan nih buat apply loker. Padahal kita udah punya planning nih. Kita kembali ke yang poin pertama, kita punya planning nih. Kalau aku harus kerja nih, kerja untuk apa kayak gitu kan. Yang pastinya yang ketiga kita berbicara tentang relasi itu. Jadi dengan relasi itu kan pastinya kita juga dapat mengembangkan karir kita lebih jauh kayak gitu sih. Yang terpenting adalah usaha teruslah, ikhtiar, dan juga jangan lupa doa sih kayak gitu. Yang mau aku tambahin juga di tengah pandemi ini juga belajar improve diri juga sih kalau dari aku pribadi ya. Kita bisa belajar bahasa Inggris, kita bisa belajar training-training yang lain, sehingga nantinya itu juga dibutuhkan gitu ketika kita udah siap bekerja kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi setting target, lalu kemudian kembali ke keluarga, lingkup keluarga, terus kemudian juga kita bisa mempersiapkan diri lebih jauh, relasi juga penting. Itu yang bisa memotivasi. Jadi memang Mada ini berada di circle yang isinya positif ya. Artinya target positif, keluarga juga positif, relasi juga positif, sehingga terus memotivasi Mada untuk bisa berbuat sesuatu dan mengejar apa yang menjadi mimpinya Mada, yaitu bekerja di tahun itu ya. Oke, nice. Terima kasih Mada. Kalau dari Hida atau ada yang ditambahkan mungkin atau ada pengalaman berbeda kira-kira apa yang memotivasi? Mungkin pacar? Mungkin pacar Hida yang itu gimana tuh? Peranan pacar? Itu privasi ya Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya setuju banget sih sama Mada. Mungkin ya pandemi ini kita jadikan gini, sebenarnya saat teman-teman pasti ada masanya kita hilang motivasi gitu. Karena emang 2020 emang cukup berat buat kita semua gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita ambil jeda sejenak untuk ya berpikir ulang lagi tujuan hidup kita seperti apa, kita mau melangkah kemana. Kita ambil jeda waktu lah untuk mengevaluasi diri gitu, mengevaluasi diri apa yang ingin kita improve ke depannya gitu sih Kak. Kemudian dikelilingi orang-orang yang positif itu emang benar banget sih, dari keluarga, teman-teman, atau siapapun. Kebetulan Kak Khadijah yang tanya ini, halo Kak Kety, dia teman komunitas saya Kak. Jadi dikelilingi teman-teman komunitas yang baik, yang selalu kasih insight-insight positif dan membuat kita produktif, itu penting sih Kak.
bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi gitu. Luar biasa, saya sempat terkesima nih. Kalau dari Mayang, bagaimana Mayang? Apa yang memotivasi Mayang untuk bertahan? Kita bilang bertahan lah sampai di posisi sampai hari ini di posisi yang sekarang, terus kemudian di zaman pandemi seperti ini. Sebelumnya saya sangat sepakat ya sama pendapat dari Mada, dari Ida. Nah, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Kalau saya kan kerjanya sebelum pandemi gitu. Nah, ketika pandemi kita tuh nggak pernah tahu entah kita nanti efisiensi entah sebagainya gitu. Nah, kalau saya lebih memilih untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Salah satunya kalau kita tidak diterima di perusahaan, kita bisa menyiapkan diri kita untuk memberi reward ke diri sendiri gitu. Nah, salah satunya dengan mulai bisnis online gitu, Kak. Jadi ketika misalkan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan di perusahaan kita ada punya pegangan sendiri nih gitu. Seperti itu. Jadi menyiapkan plan B juga penting ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi insight-insight yang sangat menarik. Saya pikir ini sudah menimbulkan juga peluang. Jadi buat teman-teman yang ada di sini yang belum menerima pekerjaan atau sedang menanti pekerjaan, tetap percaya diri dan kita juga masih berusaha bersama-sama teman-teman di sini untuk meningkatkan lebih banyak lagi partisipasi wanita yang ada di industri, terutama di industri pertambangan dan juga energi. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang positif dan saya juga percaya bahwa ke depannya kita bisa melakukan lebih banyak untuk perempuan-perempuan Indonesia agar lebih maju lagi. Dan saya mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab, belum sempat saya berikan waktunya, begitu karena kita sudah lewat 18 menit dari pukul 9. Tapi sebelum di closing ini, saya ingin mendengarkan notulensi yang sudah Hida catat dari sesi pertama tadi. Silakan Hida, notulensinya. Ya, silakan Hida. Apa yang Hida catat dan sampaikan dari sesi yang pertama tadi? Oke, Kak. Jadi dari sesi pertama tadi dari Mbak Bella, Mbak Novita, dan juga Mbak Devi yang udah menceritakan pengalaman-pengalamannya tentang chat. Halo, suara saya terdengar, Kak? Terdengar, silakan dilanjutkan. Beberapa tantangan yang memang dihadapi saat pandemi ini adalah ada beberapa keadaan work-life balance yang tidak teratur, kemudian komunikasi dan juga koordinasi tidak selancar biasanya, dan juga beberapa regulasi yang harus mengatur keluar masuk site, dan beberapa hal lain yang memang lebih berat jika dibandingkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di sebelum pandemi. Gitu. Tapi mungkin dari Mbak Devi, Mbak Bella, dan Mbak Novita, ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan untuk perusahaan agar lebih ramah perempuan. Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi wanita dengan rekrutmen yang lebih banyak, membuka lowongan untuk wanita, sehingga nantinya akan banyak input opini dari employee-employee wanita, begitu. Luar biasa. Untuk sesi 1. Oke, untuk sesi 2 kita punya Bella. Halo Bella, kita kembali lagi di sini. Apa yang kamu rangkum Bella dari notulensi dari pembicaraan kita untuk di sesi 2? Silakan Bella. Oke, yang aku rangkum dari sesi kedua dari Mayang, Hida, dan Mada. Pertama bahwa terkait perempuan dan sains itu dari pengalaman mereka sendiri itu tidak ada hal yang gap dari pelajaran mereka untuk belajar tentang matematika dan tentang sains, tapi permasalahannya adalah saat mereka lebih fokus misalnya memilih jurusan kuliah atau misalnya memilih pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, itu yang masih ada stigma-stigma bahwa perempuan itu kurang cocok di bidang tersebut. Dan tentang lowongan pekerjaan di masa pandemi ini, seperti yang tadi dari Mayang sampaikan bahwa lowongannya itu sedikit, tapi para pencari kerjanya itu yang jauh lebih banyak.
Dan dari HIDA dan MADA juga berpendapat bahwa lowongan yang ada masih berbasiskan dengan gender. Jadi sudah lowongan sedikit, terus masih dikotakin lagi bahwa yang dicari spesifik gender tertentu. Dan untuk bonus demografi yang sebenarnya kita dapatkan akan sulit untuk bisa digunakan, dimanfaatkan dengan baik jika regulasinya masih timpang. Jadi masih peran perempuan masih sedikit karena regulasinya yang belum mendukung. Dan untuk perlakuan di pekerjaan dari sisi MADA maupun HIDA, sebenarnya sih tidak ada perlakuan yang secara basic itu berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi memang perempuan ada beberapa hal yang penyesuaiannya itu harus lebih dibanding dari laki-laki sendiri. Dan untuk persiapan supaya kita bisa mendapat pekerjaan di masa pandemi ini adalah untuk mempersiapkan dari pas kita kuliah, ada beberapa hal dari hard skill kita, soft skill kita harus dipersiapkan dari kuliah, dan ada skill-skill yang lain yang bisa ditambahkan, seperti mungkin kita lebih inovatif dan kita lebih dapat ikut fleksibel di masa yang pandemi ini. Dan harapannya adalah supaya didapatkan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih Bella. Saya percaya bahwa isu tentang perempuan ini semakin banyak, tapi juga kita punya peluang juga yang tidak sedikit bahwa kita juga harus berfokus terhadap peluang tersebut. Kalau kita bisa berpartisipasi lebih banyak, ini akan meningkatkan juga di GDP kita. Nah, itu yang harus kita fokuskan, dan mudah-mudahan juga dari sisi perusahaan nanti ya, ke depannya juga akan lebih ramah terhadap perempuan, ternyata lagi dari regulasi. Tapi kita percaya bahwa ini merupakan gerakan yang tidak secara instan bisa kita create, tetapi bisa secara konsisten dan berkesinambungan, secara holistik dapat kita promosikan secara terus-menerus sehingga memang dapat mengurangi ataupun men-tackle isu-isu tersebut satu persatu. Jadi simple step yang harus kita lakukan, kita bisa mengimprove diri pribadi kita sendiri, melek terhadap open minded gitu ya terhadap segala pendapat dan juga kritikan, dan mau berpendapat, mau mendengarkan, itu adalah hal yang penting. Makanya malam minggu ini sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah mau mendengarkan kami, sudah bersedia memberikan pendapat, terutama terhadap kepada narasumber, kepada Kak Ines tadi sudah speech di depan, kepada teman-teman semua panitia yang bekerja sebelum acara ini melakukan research, melakukan diskusi. Saya terima kasih, dan terutama juga saya terima kasih kepada para hadirin di sini yang sudah menemani. Kita janjinya banyak tapi molor, ngaret, nggak apa-apa, soalnya ini karena pandemik ya, jadi agak ngaret. Mudah-mudahan malam minggu ini bisa berbeda dan lebih bermakna dan punya cerita yang dibawa pulang masing-masing. Saya percaya itu. Oke, mungkin dari tim WIME ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Kita foto bareng, Kak. Oh, kita foto bareng. Boleh, silakan. Ayo. Buat teman-teman semua di sini, saya harapkan untuk bisa mengaktifkan video atau kameranya sebentar. Kita bisa foto bersama ya di sini. Oke, saya senang sekali karena nanti kita akan membuat seperti ini juga apa yang disampaikan Bella dan juga disampaikan oleh Hida tadi di awal, di akhir. Ini akan kita summary-kan, nanti mungkin bisa kita promosikan lebih lanjut ya. Oke, semuanya boleh nyalain video ya. Kakak Dia, yang nggak nyalain video kayaknya belum mandi nih. Halo Oki, halo Hida, Kakak Yensi, Hilda, Kakak Siti, Widya, Kakak Nyimas, halo Kak Effendi. Terima kasih sudah menyalakan video. Halo Haji, hai Krotul. Wah, ini banyak banget ya ternyata. Terima kasih teman-teman. Halo Daud, halo Ari Widya. Wah, oke. Kak Nugi, berapa lembar yang kita ambil? Oke, kita Mada boleh nyalain. Oke, yang ada aja ya kita capture ya. Tangannya boleh kayak gini. Oh, WIME. Ya. Baik. Oke, kita yang slide pertama ya. 1, 2.
Sebentar ya. Oke, sekali lagi boleh dinyalain videonya bagi yang belum nyalain. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you Rahmawati, Kak Puji. Kak Puji kok aku belum melihat tadi ada videonya ya, mana Kak Puji? Oke, terima kasih semua teman-teman. Aku harus closing. Terima kasih sudah menemani malam minggu kami dan mudah-mudahan malam minggu ini bisa jadi bermakna dan berbeda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih. Makasih Aridia. Menarik banget. Thank you ya Toh, keren banget. Thank you Toh dan speaker Makasih ya semuanya. teman-teman. Terima kasih semua. Keren. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi. Selamat istirahat. Have a good weekend. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Oke, selamat istirahat ya semua. Makasih Mbak Nas. Terima kasih.